Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damat Lastio. Saya ingin membuat video tentang penanganan kasus tawuran. Sempat viral di dunia maya, dinilai mencoreng dunia pendidikan Kota Padang maupun Sumatera Barat. Berbagai tanggapan muncul dari masyarakat terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar ini. Masyarakat Kota Padang sangat menyayangkan aksi tersebut kembali terjadi setelah sebelumnya sempat berhasil diredam. Oleh sebab itu, fenomena tawuran yang kembali marak diharapkan mendapat perhatian serius dari semua pihak, baik sekolah, masyarakat, orang tua, ataupun pihak kepolisian. Selain itu, aksi tawuran pelajar ini juga dinilai telah menebar ketakutan lantaran aksi tawuran juga menggunakan senjata tajam. Masyarakat berharap kepada pihak kepolisian untuk memberikan tindakan tegas dan efek jera agar para pelaku atau pelajar tidak lagi mengulang perbuatan yang sama, sehingga masyarakat mendapatkan rasa aman dan tidak kembali khawatir jika sewaktu-waktu tawuran kembali terjadi. Karena dampaknya bisa ke masyarakat, diserang dia bawa senjata tajam kan. Harapan kami pihak kepolisian ya intens dalam pengamanan di lingkungan sekolah. Nah, kalau masyarakat kita khawatirin nanti berbenturan dengan siswa ini atau pelaku ini kan. Dia bawa senjata tajam, Pak, takut masyarakat nanti proses hukum yang lebih tegas, Pak. Ada efek jerahnya kepada pelaku yang sifatnya udah kriminal nih. Bawa senjata tajam, main-main video kan viral sampai ke nasional, kan rusak Kota Padang nantinya. Dari Kota Padang, Musli Febrios, Padang TV. Tawuran antar pelajar kembali terjadi di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, 2 pelajar tewas. Kedua kelompok terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Tawuran bermula saat salah satu kelompok pelajar dengan menggunakan sepeda motor menyerang kelompok pelajar lainnya di Jalan Pantura, Urip Sumoharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Rabu malam. Melihat kejadian ini, warga sempat membubarkan tawuran, namun banyaknya pelajar yang membawa senjata tajam membuat warga mengaku kewalahan untuk menghentikan tawuran. Dalam insiden ini, 2 orang pelajar tewas. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP, sementara korban meninggal dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Kita ada keramaian tuh saya keluar tuh. Wah, katanya ada keributan antar pelajar yang saya tahu tuh. Nah, kebetulan saya dengar info itu ada korban yang luka dan juga ada yang meninggal. Ikut membubarkan. Saya juga sempat ngikutin juga tuh. Ternyata ada korban juga tuh yang nabrak yang listrik. Boleh tahu Bang, mereka pada bawa senjata tajam atau gimana sih Bang? Kelihatannya sih bawa senjata tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ibu. Ya, boleh. Menurut Ibu, bagaimana pandangan Ibu terkait maraknya tawuran pelajar di kalangan remaja? Tawuran itu adalah masalah yang serius yang perlu kita perhatikan ya untuk semua pihak, baik sekolah, keluarga maupun masyarakat. Nah, akar dari permasalahan yang sering terjadi itu adalah biasanya hal-hal sepele yang bisa menimbulkan sesuatu yang negatif. Menurut Ibu, apa penyebab utama tawuran pelajar? Nah, penyebab utamanya biasanya itu mereka saling ejek, terus mereka juga saingan juga, terus juga ada mungkin pembulian, segala macam kayak gitu juga bisa. Menurut Ibu, apa dampak dari tawuran pelajar bagi masyarakat? Nah, dampak bagi masyarakat itu
Yang pertama itu masyarakat jadi menimbulkan rasa takut, tidak nyaman, khawatir gitu kan, bahwa lingkungannya bisa menjadi citranya jelek gitu. Ya. Terus juga bisa menjadi kerusakan di fasilitas dekat daerah rumahnya. Ya. Menurunkan citra lingkungan sekolah juga bisa gitu, dan juga menimbulkan perpecahan antar warga. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara mencegah agar tawuran pelajar tidak terus terjadi? Oke, yang pertama itu kita bisa mengendalikan emosi ya kan. Iya. Kita bisa menyalurkan energi-energi atau hal-hal positif seperti kayak olahraga, mungkin bisa lewat seni atau Iya. kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat mendidik. Terakhir, apa harapan Ibu untuk para pelajar di masa sekarang? Oke, harapan Ibu pertama itu nggak ada lagi tawuran, Ya. gitu kan, bisa menunjukkan kayak pengendalian diri antar remaja. Ya. Ibu pengennya kalian itu generasi muda mampu gitu kan menciptakan sesuatu hal-hal yang bisa menguntungkan untuk diri kalian sendiri di masa depan. Gitu, berpikiran lebih bijak atau membawa kedamaian di lingkungan sekitar. Itu aja. Ya. Baik, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Seperti yang Anda lihat saudara, tak hanya polisi yang turun tangan untuk menangkap para pelajar ini. Warga yang sudah geram ikut menangkapi para pelajar yang hendak menyerang sekolah lain. Sebagian besar pelajar yang berasal dari SMK Muhammadiyah dan SMK Nusantara ini melarikan diri. Apa bawa batu tadi Pak? Bawa batu. Dibuang aja, dibuang. 3 pelajar yang apes langsung dibawa ke Mapolsek Weru. Dari tangan mereka, polisi menemukan batu yang akan digunakan untuk tawuran. Kepada polisi, mereka mengaku hendak menyerang pelajar SMK Musyawirin yang berada tepat di jalur utama Pantura. Ada banyak batu di atas mobil tersebut. Emang ini sudah sering ditanya? Ya sering sih tidak ya. Ya kalau kita tidak waspada ya gitulah. Aksi tawuran 2 kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam viral di media sosial. Terlihat para pelajar ini baku hantam di tengah jalan dan menjadi tontonan warga sekitar hingga mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan informasi di lapangan, aksi ini terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor. Aksi tawuran ini dilakukan oleh 2 kelompok pelajar SMK swasta asal Bogor dan melakukan aksi tawuran di wilayah Kabupaten Sukabumi. Akibatnya salah satu pelajar berinisial FMD, 16 tahun, warga desa Bendak, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi meninggal dunia karena mengalami luka di bagian badan korban. Menurut kakak korban, adiknya tersebut mengalami luka tusuk di bagian punggung hingga menembus ke paru-paru sedalam 10 cm. Awalnya korban dijemput temannya dari rumah untuk pergi ke warung, namun nahas malah meninggal dunia. Ya awalnya sih kumpul-kumpul di warung, gak tahu ada janjian atau enggak. Setelah jam 3 kurang lewat jam 3 baru pada pergi dari warung, gak taunya lagi pada janjian di Pokari. Dan alhasil lah seperti itu, pada korban, adik saya sendiri jadi korban pembacokan. Keluarga korban berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kejadian ini. Sementara itu, hingga saat ini polisi belum juga memberikan keterangan kepada awak media terkait kejadian tersebut dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Damar Prastio bersama rekan saya Bang Jai. Gimana nih Bang, tentang tanggapan lu tentang kasus tawuran yang sedang marak-maraknya terjadi?
Menurut gue sih menanggapinya dengan cara memperlakukan pendekatan yang melibatkan beberapa pihak, mulai dari individu ya, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Iya. Kasih pesan dan kesan dan atau edukasi untuk masih ingin ada di pergaulan seperti itu. Pesan gue nih ya, pesan gue buat anak yang masih doyan begitu nih, lebih baik stop deh. Stop, Ya, sebelum lu pada ngerasain dinginnya lantai penjara. Iya benar. Masa depan lu masih pada panjang. Iya. Lakuin hal yang positif aja. Iya. Begitu aja pesan gua, oke? Iya. Iya. Makasih ya Bang Jaya atas Sama-sama. wawancaranya. Aksi tawuran antar pelajar sekolah menengah pertama di Makassar viral. Akibatnya seorang di antara mereka luka-luka terkena anak panah besi. Sementara di Jakarta, seorang mama membubarkan puluhan pelajar yang kedapatan nongkrong di kawasan Mangga Besar demi menghindari adanya tawuran antara kelompok sekolah. Inilah detik-detik tawuran antar pelajar Kamis siang di Makassar. Dalam rekaman warga sekitar 13 detik yang viral di media sosial, sekelompok pelajar mengejar kelompok pelajar lain dari Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kecamatan Manggala, ke Jalan Camba Jawaya, Kecamatan Panakukang. Entah apa pemicunya hingga kedua kubu, yakni pelajar SMP Negeri 8 dengan pelajar SMP Negeri 23 sampai terlibat tawuran. Namun yang pasti, akibat kejadian ini, CF, seorang pelajar SMPN 8, luka-luka. Sebuah anak panah besi menancap di dadanya. Ia pun dilarikan ke Rumah Sakit Regional Wahidin Sudirohusodo untuk mendapatkan perawatan. Pasca kejadian ini, aparat gabungan Polsek Manggala dan Polsek Panakukang langsung mengembangkan penyelidikannya untuk mengungkap motif di balik tawuran. Dari Polsek Manggala melakukan penyisiran dan menemukan ada beberapa barang bukti berupa busur yang ada di sekitar TKP dan CCTV petunjuk. Dalam video rekaman yang direkam sendiri oleh seorang ibu yang diketahui bernama Aan Yuwana, seorang ketua RT di Mangga Besar, terlihat puluhan pelajar yang tengah berkumpul di pinggiran kali Kamis sore. Mereka diusir dan diminta untuk membubarkan diri agar tidak adanya keributan atau aksi tawuran. Kenapa nggak kumpul sana aja di tempatnya di Tamsil? Yohana sendiri mengatakan akan melaporkan mereka yang nongkrong ke pihak sekolah setelah sempat terlihat membawa 3 senjata tajam yang diikat menjadi satu. Itunya diikat jadi satu, 3 diikat jadi satu. Apa aja tuh Bu? Celurit 3-3-nya. Celurit. Panjang banget. Dengan ancaman akan melaporkan kepada pihak sekolah, Yohana pun berhasil membubarkan puluhan pelajar tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Kenapa nggak kumpul sana? Pemirsa, kita menyimak informasi dari Polres Metro Bekasi. Dikabarkan pihaknya menangkap 2 orang pelaku tawuran antar geng pelajar di Jalan Urip Sumoharjo, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Akibat aksi tawuran yang terjadi pada Rabu 24 September 2025 malam, ini menyebabkan 2 orang tewas dan 4 kondisinya kritis. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Akta Buana Putra, menjelaskan kronologi pemicu tawuran akibat undangan perkelahian di media sosial. Tribuners, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi. Silakan rekan Azam. Ya baik Norma dan juga Tribuners, bahwa terjadi aksi tawuran antar 2 kelompok sekolah yang terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Urip Sudiarjo, wilayah Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Rabu pada tanggal 24 September 2025 malam. Aksi tawuran yang melibatkan 2 kelompok remaja tersebut ramai di media sosial, salah satunya diunggah di akun media sosial Jurnal Peristiwa, yang disebutkan dalam video tersebut berteriak bahwa adanya sejumlah korban yang tergeletak, bahkan yang mengalami luka-luka, dan dari video itu juga terlihat beberapa remaja atau beberapa pelajar yang menggunakan sepeda motor itu membawa senjata tajam. Kemudian juga
dari warga itu sempat berkerumun dan berusaha agar para rombongan atau para dua kelompok sekolah yang melakukan tawuran itu dapat pergi atau membubarkan diri. Kemudian dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi untuk peristiwa tersebut, tawuran tersebut, pihak kepolisian sejak kejadian itu langsung memonitor dan mendatangi lokasi tempat kejadian perkara, yang mana memang dari hasil keterangan dari sejumlah saksi bahwa aksi tawuran itu menyebabkan 2 orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dijelaskan Kasat Reskrim bahwa 2 orang yang tewas itu remaja di bawah umur yang dia tewas di tempat karena terkena senjata tajam, sedangkan 1 orang pelajar yang tewas itu dikarenakan menabrak pohon seperti itu ketika hendak melarikan diri saat aksi tawuran yang saling kejar-kejaran tersebut. Untuk yang pelajar yang nabrak pohon itu akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya atau tewas ketika dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian dijelaskan oleh Kasat Reskrim AKBP Agna Buana Putra bahwa pihaknya telah mengidentifikasi 4 pelaku daripada aksi tawuran yang terjadi pada Rabu malam tersebut, dan 2 diantaranya telah diamankan, 1 diantaranya masih di bawah umur. Adapun peran daripada yang 2 orang yang diamankan ini, yakni yang melakukan aksi kekerasan menggunakan senjata tajam maupun juga ketika saling bentrok atau saling melukai, baik itu menggunakan senjata tajam maupun menggunakan benda berbahaya lainnya. Kemudian juga untuk 2 orang lainnya ini masih dalam proses pencarian dikarenakan keduanya ini belum juga dapat diketahui keberadaannya pasca kejadian aksi tawuran tersebut. Akta atau Kasat Reskrim menjelaskan bahwa pemicu daripada aksi tawuran tersebut ialah ketika 2 kelompok ini saling menantang di media sosial, sehingga mereka kedua kelompok ini janjian di titik atau di lokasi kejadian itu dan terjadi saling bentrok atau aksi tawuran yang menyebabkan 2 orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka. Dijelaskan bahwa rata-rata memang yang terlibat tawuran ini masih di bawah umur atau tepatnya masih kelas 1 SMK, dan ini diungkapkan oleh Akta menjadi perhatian serius khususnya para orang tua, sebab dari hasil pemeriksaan mereka berkomunikasi via media sosial atau via yang ada di handphone, artinya dan waktu dari pelaksanaan aksi tersebut juga masih terbilang belum terlalu malam. Dan ini peran daripada orang tua harus ditingkatkan dalam pengawasan terhadap anak-anaknya ketika hendak beraktivitas di luar rumah. Bahkan orang tua juga diminta untuk mengawasi ponsel atau telepon genggam daripada anak-anaknya tersebut, yang sudah sangat jelas bahwa pemicu daripada aksi tawuran ini ialah saling menantang di media sosial hingga akhirnya mereka membuat janji di titik salah satu titik tepatnya di jalur Pantura wilayah Cikarang Utara
untuk melakukan aksi tawuran tersebut. Demikian Nurma laporannya. Terima kasih rekan Azam, selamat kembali bertugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pembacokan yang sempat viral di media sosial dan disebut dilakukan oleh orang tak dikenal di wilayah Kabupaten Pemalang akhirnya terbongkar. Hasil penyelidikan Polres Pemalang mengungkap bahwa insiden tersebut bukan tindak kejahatan jalanan, melainkan akibat aksi tawuran antar pelajar yang menggunakan senjata tajam. Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 1 November sore di kawasan Pantura, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Awalnya, beredar video seorang remaja terluka dan dirawat di rumah sakit dengan narasi bahwa ia menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal. Menurut AKBP Rendy, tawuran bermula ketika korban bersama 6 rekannya berkumpul di rumah salah satu teman di Kecamatan Taman. Mereka merencanakan tawuran setelah mendapat tantangan dari kelompok pelajar lain di Kecamatan Petarukan melalui grup media sosial. Dalam bentrokan tersebut, korban berhadapan langsung dengan lawan yang juga membawa senjata tajam. Akibatnya, korban terkena sabetan celurit di bagian lengan kiri dan kemudian dibawa ke rumah sakit oleh kelompoknya. Ya, jadi peristiwa tersebut tidak seperti yang diberitakan di medsos itu. Setelah kita lakukan penyelidikan dengan dasar viralnya kejadian di Pemalang, kami dari Satreskrim Polres Pemalang melakukan penyelidikan. Kemudian fakta yang kami temukan bahwa tidak sesuai dengan narasi yang muncul di medsos bahwa anak korban itu dibacok oleh seseorang yang tidak dikenal. Jadi hasil penyelidikan kami menemukan fakta bahwa ada 2 kelompok yang janjian di medsos untuk melakukan tawuran. Kemudian ada 2 kelompok ini masing-masing dari wilayah Petarukan dan wilayah Bojong Bata, Kecamatan Taman. Mereka bertemu di TKP di Jalan Pantura, ikut Kelurahan Pemalang, Kecamatan Pemalang. Kemudian di situ masing-masing anak pelaku dengan anak korban ini masing-masing bawa senjata tajam berupa celurit sehingga terjadi perkelahian 1 lawan 1. Namun dalam perkelahian tersebut si anak korban ini kena sabetan senjata tajam di bagian lengan sebelah kiri, sehingga dia berobat ke salah satu rumah sakit di Pemalang. Pada saat pulang ditanya sama orang tuanya, karena takut untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya tawuran, si anak pelaku ini mengarang cerita bahwa dia sedang berada di jalan, kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal membacoknya tanpa sepengetahuan dia. Itu alasannya dia supaya tidak dimarahi sama orang tuanya. Namun fakta yang ada hasil penyelidikan kami yaitu tadi terjadi perkelahian 1 lawan 1. Demikian. Terus akhirnya gimana kan setelah diselidiki mungkin pelakunya saat ini apakah sudah di... Jadi setelah kita melakukan penyelidikan, kami menemukan fakta, saksi sudah kami minta keterangan, anak pelaku dan anak korban sudah kita ajak ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan, dan anak pelaku sendiri sudah membuat laporan atau pengaduan di Satreskrim Polres Pemalang sehingga secara prosedur kami melaksanakan penyidikan untuk proses selanjutnya. Demikian. Dan itu kan berkelompok ya, pelakunya itu apakah seluruh kelompok atau hanya satu kelompok? Enggak, jadi memang masing-masing anak pelaku dengan anak korban ini masing-masing bawa teman, kayak semacam geng gitu. Cuman pada saat ketemu di TKP bukan terjadi tawuran, tapi siapa yang berani dari kelompok 1, kelompok 2 itu masing-masing maju satu-satu sehingga terjadilah perkelahian 1 lawan 1, sedangkan teman yang lain hanya menonton. Demikian. Ini ada rencana pasar atau penyelesaian gimana? Ya, untuk sementara karena ini anak-anak semua, kita pakai undang-undang tentang perlindungan anak
di mana kita terapkan pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Demikian. Dan mungkin ada himbauan atau arahan untuk pelajar serta masyarakat atau perbuatan seperti itu biar tidak terulang. Himbauan kami sendiri dari pihak Polres Pemalang pada umumnya dan pada khususnya polsek-polsek yang mengampu wilayah terkait dengan kejadian tersebut, kami sudah mitigasi kejadian tersebut. Kemudian dari pihak pimpinan Polres sendiri sudah menekankan kepada seluruh Kapolsek dan diteruskan kepada Kanit Reskrim ataupun Kanit